Hei, coba lihat. Ini adalah kerak planet kita, lapisan terluar dan tertipis. Dan ini mantelnya, jauh lebih tebal. Dan ini intinya. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Oh tidak, inti bintang bocor ke dalam mantel. Cepat, kita harus menghentikan kebocorannya. Apa maksudmu sudah berlangsung selama ribuan tahun? Inti bumi sebenarnya adalah hal yang sangat menarik secara keseluruhan. Sifat uniknya mulai dari menampung bola logam misterius hingga hampir sepanas permukaan matahari. Nah, satu lagi dalam daftar teka-teki ini, rupanya inti planet kita mengeluarkan gas. Aku bisa relate dengan itu. Apakah itu berbahaya? Apakah akan meledak kalau ada orang yang menyalakan korek api? Tidak juga, karena gas yang bocor itu adalah isotop langka yang disebut helium-3. Helium-3 adalah versi helium dengan 1 neutron, bukan 2 neutron seperti biasanya. Sebagian besar helium-3 di alam semesta tercipta pada masa Big Bang, jadi helium-3 adalah benda yang sangat kuno. Ketika tata surya terbentuk, gas ini terperangkap jauh di dalam inti bumi, terlindung dari tabrakan ruang angkasa dan kehebohan kosmik lainnya. Gas ini tetap tersembunyi di kedalaman planet selama miliaran tahun. Kita telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa kadang-kadang sejumlah kecil helium-3 keluar ke permukaan. Namun belum ada yang mengetahui mekanisme yang tepat di balik kebocoran ini. Sampai saat ini, terobosan terjadi dengan ditemukannya rasio helium-3 yang sangat tinggi dan rekannya yang lebih umum, helium-4, dalam aliran lava purba di Pulau Baffin. Pulau ini terletak di Kepulauan Arktik Kanada yang terpencil. Hal yang paling gila adalah temuan ini memiliki rasio helium-3 tertinggi yang pernah diamati di daratan kering. Penelitian ini mengungkapkan tingkat helium-3 yang signifikan. Hal ini mungkin berarti bahwa elemen-elemen yang mudah menguap dari nebula matahari, awan gas dan debu yang melahirkan tata surya kita masih ada di mantel bumi sejak tahap awal pembentukan planet ini. Penemuan ini dibuat dalam aliran lava yang meletus sekitar 60 juta tahun yang lalu. Saat pembentukan dasar laut baru ketika Greenland dan Amerika Utara terpisah. Hei, tapi mereka bersahabat. Tim peneliti yang dipimpin oleh Forrest Horton dari Woods Hole Oceanographic Institution menggunakan teknik canggih untuk mengukur helium yang terperangkap dalam kristal olivin di dalam batuan. Kristal-kristal ini terbentuk sebelum magma meletus yang membantu mengawetkan helium saat naik dari dalam planet. Para ilmuwan menemukan sekitar 10 juta atom helium-3 per gram olivin. Itu adalah konsentrasi yang sangat tinggi untuk bumi. Inti bumi berperan sebagai reservoir helium-3, menyimpannya sejak planet ini terbentuk. Seiring waktu, sejumlah kecil gas ini terlepas ke dalam mantel melalui proses konveksi mantel. Saat itulah bagian dalam planet yang berbatu-batu bergejolak dan bergerak seperti air mendidih. Gumpalan magma yang muncul di mantel dan naik ke permukaan membawa helium-3. Ketika magma meletus, sebagian besar helium lepas ke atmosfer. Namun sebagian lagi terperangkap dalam kristal di dalam lava. Dengan cara itulah para ilmuwan nantinya bisa mempelajari asal-usul dan pergerakannya. Sekarang mari kita ikuti perjalanan helium-3 di bebatuan Pulau Baffin. Perjalanan itu dimulai setidaknya 100 juta tahun yang lalu. Gumpalan mantel yang membawa helium kemungkinan besar membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk mencapai permukaan. Artinya helium-3 telah bocor dari inti bumi selama ribuan tahun. Ini juga berarti planet kita kemungkinan besar terbentuk di dalam nebula matahari yang mengandung helium-3 dan gas-gas mulia lainnya. Pulau Baffin adalah lokasi yang ideal untuk mempelajari bagian dalam bumi. Batuan vulkaniknya merupakan sisa-sisa aliran lava purba yang meletus ketika Atlantik Utara mulai terbuka. Para peneliti melakukan perjalanan dengan helikopter ke pulau terpencil ini yang memiliki tebing-tebing yang menjulang tinggi, gunung es, dan bahkan beruang kutub. Organisasi lokal membantu tim mengakses daerah tersebut dan memastikan keselamatan mereka selama ekspedisi. Penemuan helium-3 yang bocor dari inti memunculkan pertanyaan baru tentang elemen apa lagi yang mungkin tersimpan di dalam bumi. Mungkinkah ada sejumlah besar elemen ringan lainnya seperti karbon dan hidrogen? Elemen-elemen ini sangat penting bagi kehidupan dan bisa memberikan wawasan lebih jauh tentang kelayak hunian dan evolusi planet ini. Sebagai contoh, kerapatan inti yang lebih ringan dari yang diperkirakan
dapat dijelaskan dengan keberadaan elemen-elemen ini. Selain itu, memahami pergerakan helium-3 juga bisa membantu melacak perilaku gas-gas lain di sepanjang batas inti mantel. Tapi ini bukan satu-satunya penemuan tak terduga tentang bagian dalam bumi. Mari kita pergi ke dataran tinggi Anatolia Tengah di Turki. Di sana, kerak bumi tampak menetes perlahan-lahan ke bagian dalam planet. Proses yang dikenal sebagai tetesan litosfer ini masih membentuk geologi permukaan di wilayah tersebut. Tetesan litosfer terjadi ketika bagian bawah kerak bumi yang dipanaskan hingga suhu tertentu menjadi kental dan mulai mengalir ke bawah. Bayangkan cairan kental seperti madu atau sirup mengalir ke dalam mangkuk. Sekarang kamu sudah mengerti. Ngomong-ngomong tentang bumi, hal ini telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika materi ini bergerak ke bawah, ia menarik kerak bumi menyebabkan permukaannya tenggelam. Akibatnya, kita melihat lekukan atau cekungan baru. Setelah material lengket ini terlepas dari kerak bumi dan tenggelam lebih jauh ke dalam mantel, permukaannya akan melambung kembali, menyebabkan tanah terangkat. Siklus tenggelam dan naik inilah yang menciptakan pergeseran lanskap di wilayah seperti cekungan Konya di dataran tinggi Anatolia Tengah. Ini adalah lokasi di mana para ahli geofisika mengamati tanda-tanda tetesan litosfer. Tim peneliti yang dipimpin oleh Julia Anderson dari University of Toronto pertama kali melihat pola yang tidak biasa pada data satelit, termasuk fitur melingkar di wilayah di mana tanah tenggelam. Setelah memeriksa data geofisika di bawah permukaan, tim mengidentifikasi anomali seismik di mantel atas dan menemukan kerak bumi yang menebal di bawah cekungan Konya. Semuanya ini menunjukkan adanya material padat yang kemungkinan besar merupakan hasil dari tetesan litosfer. Model tim menunjukkan bahwa cekungan Konya saat ini berada pada tahap akhir dari proses ini. Sementara dataran tinggi Anatolia Tengah di sekitarnya telah terangkat selama 10 juta tahun terakhir. Cekungan Konya tenggelam dengan laju sekitar 2 cm per tahun. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil, namun cukup signifikan di wilayah yang sedang mengalami kenaikan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dataran tinggi Anatolia Tengah telah naik sekitar 1 km selama 10 juta tahun terakhir. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena tetesan litosfer. Namun penemuan cekungan Konya menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi dapat terjadi beberapa kali di wilayah yang berbeda. Tetesan awal yang membentuk dataran tinggi Anatolia Tengah kemungkinan besar menyebabkan peristiwa anak yang mengarah pada pembentukan cekungan Konya. Untuk memvalidasi model mereka, para peneliti melakukan percobaan laboratorium yang keren. Percobaan ini mensimulasikan proses tetesan litosfer. Jadi mereka mengambil sebuah tangki berisi polimer silikon yang sangat kental yang bertindak sebagai proksi untuk mantel bawah bumi. Mereka juga menggunakan campuran tanah liat pemodelan untuk mantel atas dan bola keramik serta pasir silika untuk mensimulasikan kerak. Sebuah benih padat dimasukkan ke dalam lapisan mantel atas untuk memulai tetesan. Selama beberapa hari berikutnya, para peneliti mengamati bahwa tetesan itu turun perlahan. Dalam waktu 10 jam, tetesan itu mulai turun. Pada 50 jam, tetesan kedua telah dimulai. Hasil penelitian menegaskan bahwa bahkan tanpa gerakan horizontal di kerak bumi, proses menetesnya air menyebabkan permukaan bumi tenggelam, membentuk cekungan yang mirip dengan cekungan Konya. Eksperimen ini menunjukkan bahwa tetesan litosfer dapat menyebabkan deformasi vertikal bahkan tanpa gerakan horizontal. Selain itu, eksperimen ini juga membuktikan bahwa satu peristiwa dapat memicu lebih banyak tetesan yang dapat mengubah permukaan bumi. Penemuan ini membantu para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana kerak bumi berperilaku dalam jangka waktu yang lama dan bagaimana proses tektonik dapat mempengaruhi lanskap. Sekarang bagaimana dengan fakta bonusnya? Pada tahun 1692, Edmund Halley, orang yang terkenal dengan komet Halley, kamu tahu kan? Menyatakan bahwa bumi mungkin berongga. Dia membayangkan adanya lapisan-lapisan di bawah kerak bumi dengan dua cangkang konsentris dan sebuah inti seukuran Merkurius yang mengambang di dalam gas yang bercahaya. Dia bahkan melangkah lebih jauh, berspekulasi bahwa lapisan dalam ini bisa dihuni. Ide liar ini mengilhami novel terkenal Jules Verne.
Journey to the Center of the Earth. Wow! Para ilmuwan menemukan sebuah bintang yang tak terlihat di pusat Bima Sakti, bintang yang membantu kelahiran galaksi kita. 26.000 tahun cahaya jauhnya di pusat galaksi, sebuah objek masif yang tidak terlihat mulai menyebar kemana-mana dan kalian bahkan tidak tahu kalau kalian sedang menghirupnya sekarang. Semua berawal pada tahun 70-an ketika seorang astronom bernama Vera Rubin mempelajari galaksi Andromeda. Dia memutuskan untuk memeriksa apakah bintang-bintang bergerak dengan cara yang dapat diprediksi. Katakanlah kamu memutar bola pada seutas tali di sekelilingmu, semakin dekat bola itu denganmu, semakin cepat bola itu bergerak dalam lingkaran yang rapat. Tapi jika kamu membiarkan tali itu lebih panjang, bola akan bergerak lebih lambat dalam lingkaran yang lebih besar. Begitulah cara kerja gravitasi. Hal yang sama berlaku untuk planet-planet. Planet-planet yang lebih dekat seperti Merkurius berputar dengan cepat dan menyelesaikan orbitnya dalam hitungan bulan. Planet-planet yang jauh seperti Neptunus dan Saturnus membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Bintang-bintang itu sendiri seharusnya mengorbit pusat galaksi mereka dengan cara yang sama. Bintang-bintang yang lebih dekat bergerak cepat, sedangkan bintang-bintang yang lebih jauh bergerak lebih lambat. Benar kan? Tapi ketika Vera mengukur kecepatannya, dia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Mereka tidak melambat. Bintang-bintang jauh bergerak sama cepatnya dengan bintang-bintang di dekat pusat galaksi. Menurut logika, galaksi-galaksi itu seharusnya sudah hancur berantakan, tapi mereka tidak. Dan itu berarti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Sesuatu yang tidak terdeteksi, sebuah objek besar yang tidak terlihat di pusat galaksi, membelokkan realitas tanpa pernah menampakkan diri. Jadi dia mengecek berulang-ulang galaksi yang berbeda. Ini bukan kebetulan, hal itu terjadi di mana-mana. Rubin secara tidak sengaja menemukan bukti bahwa galaksi-galaksi tenggelam dalam sesuatu yang jauh lebih berat daripada semua bintang, planet, dan gas di alam semesta kita jika digabungkan. Benda itu menggenggam kita dengan tangan-tangan hantu. Para astronom menyebutnya materi gelap karena materi ini tidak bercahaya, tidak memantulkan cahaya, dan sepertinya tidak berinteraksi dengan apapun. Ia hanya ada di sana. Tapi semua perhitungan menunjukkan bahwa materi ini ada, dan tidak hanya ada, tapi juga menyusun 85% dari seluruh massa di alam semesta. Kita tahu bahwa ia membentuk galaksi-galaksi. Tanpanya dunia yang kita kenal tidak akan ada. Namun seperti halnya bintang tak terlihat yang ditemukan para ilmuwan di pusat Bima Sakti, satu-satunya cara untuk mendeteksinya adalah melalui gravitasi. Jadi bagaimana cara menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan? Baru-baru ini para ilmuwan menemukan mungkin ada bintang yang tidak terlihat di pusat Bima Sakti. Dan penemuan yang menarik ini akhirnya bisa membantu kita memahami seperti apa materi gelap itu. Mereka mulai dengan mencari sidik jari materi gelap, tanda-tanda keberadaannya di mana saja. Mereka mempelajari bagaimana galaksi bergerak dan menumpuk partikel-partikel di dalam mesin raksasa dengan harapan bisa menciptakan potongan-potongan kecil materi gelap di laboratorium. Tapi hal ini tidak menghasilkan apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dicari, apakah materi gelap terbuat dari partikel. Ada teori yang mengatakan bahwa materi gelap terbuat dari partikel-partikel hantu yang nyaris tidak menyentuh apapun, atau yang lebih aneh lagi, yang mungkin berkedip-kedip dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi ada satu masalah nih, jika materi gelap benar-benar bekerja seperti itu, maka pusat-pusat galaksi seharusnya sangat padat, bertonton materi akan berdesakan dalam ruangan yang sangat kecil. Tapi di alam semesta kita, inti galaksi tampak lembut, menyebar, dan nyaris lembut. Sebuah teori baru telah muncul dan teori ini sangat liar. Bagaimana jika materi gelap di pusat galaksi tidak terbuat dari partikel-partikel berat? Bagaimana kalau materi gelap itu terbuat dari sesuatu yang sangat halus sehingga lebih mirip sehelai rambut?
Rambut-rambut ini bisa jadi terbuat dari sesuatu yang sangat ringan, lebih ringan dari apapun yang pernah kita lihat, dan miliaran kali lebih kecil dari neutrino yang merupakan partikel paling ringan yang pernah diketahui. Mereka menyebut ide ini materi gelap kabur, dan mungkin saja hal ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang alam semesta. Sebuah tim astrofisikawan ingin menguji ide ini, jadi mereka menjalankan simulasi, membuat model galaksi sederhana dengan dua bahan utama, sejumlah besar materi gelap yang kabur dan sedikit gas, jenis gas yang sama dengan yang membentuk bintang-bintang yang bisa kita lihat. Mereka menekan start dan membiarkan sistem berevolusi dengan sendirinya sambil mengamati bagaimana keduanya berinteraksi. Pada awalnya semuanya hanya berupa kekacauan, tapi kemudian materi gelap yang kabur mulai berkumpul. Materi itu menyatu, membentuk objek besar yang tidak terlihat di dekat pusat galaksi. Gas mengikuti, menyebar ke seluruh masa hantu ini, bercampur dengannya dan berpendar redup. Lalu tiba-tiba terbentuk sesuatu yang luar biasa, yaitu bintang-bintang gelap. Bukan bintang biasa seperti matahari yang bersinar terang dan panas. Sebaliknya, bintang ini merupakan objek yang sangat besar, masif dan tidak terlihat, gabungan dari dua jenis materi yang berbeda. Kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Objek seperti itu akan membentang sejauh ribuan tahun cahaya, tapi objek tersebut hampir tidak berbobot, lebih mirip awan gumpalan kosmik daripada apapun. Para ilmuwan menyebutnya bintang fermion boson. Akhirnya materi gelap ini mulai masuk akal. Inti bintang aneh yang tidak terlihat ini memiliki kerapatan yang pas, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Bentuknya persis seperti yang dilihat para astronom di galaksi-galaksi nyata. Jika hal ini berhasil dikonfirmasi, maka akhirnya akan menjelaskan bagaimana materi gelap berperilaku dan bekerja. Dan jika mereka benar, maka setiap galaksi di alam semesta bisa jadi terkait dengan salah satu raksasa yang sangat besar dan tak terlihat. Bintang tersembunyi Bima Sakti mungkin salah satunya yang membentuk galaksi kita dengan cara yang tidak pernah kita sadari. Yang liar adalah benda ini tidak akan berperilaku seperti materi normal. Materi ini tidak akan membentuk sesuatu yang padat, malahan materi ini lebih mirip jaringan filamen atau rambut yang kompleks dan terus bergerak. Ini juga berarti bumi bisa jadi dikelilingi oleh materi tersebut. Materi gelap masih mengikuti aturan gravitasi. Ketika bergerak melewati planet-planet dan bintang-bintang, gravitasi menariknya ke dalam aliran yang terfokus, jadi materi gelap itu memeluk sekaligus melewati planet kita, bergoyang terus-menerus. Jika kita bisa melihatnya, mereka akan tampak seperti benang-benang yang bercahaya dan tak terlihat di mana-mana. Mereka akan menembus planet ini, membentang jauh ke angkasa. Tapi ini baru permulaan ya. Sekarang para ilmuwan perlu menyempurnakan model mereka, membuat model yang lebih detil lagi, dan membandingkan prediksi mereka dengan galaksi-galaksi yang sesungguhnya. Tapi penemuan bintang gelap di pusat galaksi ini bukan satu-satunya petunjuk bagi kita. Untungnya alam semesta telah memberi kita cara untuk mencari sidik jari itu, pelensaan gravitasi. Ketika cahaya dari galaksi jauh bergerak ke arah kita, cahaya tersebut terkadang berpapasan dengan galaksi masif lain di tengah perjalanan atau dengan objek-objek masif lainnya yang memiliki gravitasi luar biasa. Alih-alih melaju lurus, cahaya justru dibelokkan di sekitar objek masif tersebut karena gravitasi. Dan ketika akhirnya mencapai kita, cahaya tersebut menciptakan versi yang terdistorsi dan diperbesar dari galaksi aslinya. Pada dasarnya ini seperti melihat melalui sepotong kaca yang melengkung. Jika materi gelap itu kabur, maka materi gelap itu akan meninggalkan pola yang aneh pada gambar yang terdistorsi. Seharusnya ada yang sedikit bergelombang dan tidak jelas.
Para ilmuwan membutuhkan objek yang sempurna untuk mempelajarinya dan mereka menemukannya. Galaksi jauh yang cahayanya dibengkokkan oleh gravitasi sehingga menciptakan gambar yang aneh dan membentang. Mereka menggunakan teleskop radio yang sangat kuat, menghubungkannya ke seluruh dunia dan mengubahnya menjadi satu teleskop raksasa sebesar bumi. Dengan ini mereka bisa memperbesar gambar sehingga bisa melihat detil-detil galaksi sekecil butiran pasir di bulan. Kemudian mereka melakukan eksperimen besar-besaran. Mereka menciptakan versi palsu dari gambar ini, simulasi dengan berbagai ukuran partikel materi gelap yang kabur. Pada titik tertentu, mereka menemukan kecocokan yang sempurna. Hal ini membantu kita menghitung massa partikel materi gelap dengan tepat bahkan sebelum kita mendeteksinya. Petunjuk-petunjuk yang ada menuntun kita ke galaksi kita sendiri. Sepertinya bagian terpadat dari rambut-rambut itu, akar, mungkin sangat dekat dalam skala kosmik. Hanya puluhan ribu mil dari bumi. Jarak yang cukup dekat untuk dijangkau oleh wahana antariksa. Sekarang setelah para ilmuwan menemukan bintang tak terlihat di pusat Bima Sakti, kita tinggal mempelajarinya dari dekat. Kirimkan misi ke salah satu akarnya, dan kemudian kita mungkin bisa memecahkan misteri ruang angkasa terbesar. Jadi, apakah matahari yang kelak bertanggung jawab atas kehancuran planet kita, atau hantaman meteorit raksasa, atau wabah penyakit? Kemungkinan bukan. Tampaknya kehidupan akan lenyap karena alasan yang sangat tak terduga. Manusia, hewan, serangga, ikan, dan sebagian besar mikroba akan musnah dari muka bumi karena oksigen, lebih tepatnya karena ketiadaannya. Penelitian terbaru menunjukkan jumlah sumber air tawar dengan tingkat oksigen yang sangat rendah atau nol di area pesisir meningkat di seluruh dunia. Selama 65 tahun terakhir, zona perairan minim oksigen di lautan dunia telah meningkat 4 kali lipat. Apa artinya? Kemungkinan besar lenyapnya kehidupan di bumi akan terjadi jauh sebelum seluruh lautan mengering akibat matahari. Kiamat mungkin terjadi dalam waktu sekitar 1 miliar tahun lagi. Tapi bukan berarti planet ini juga akan musnah. Periode keberlimpahan oksigen di bumi diperkirakan hanya mencakup sekitar 20-30% dari total usia planet ini. Jadi kita hanyalah penghuni sementara di sini. Coba pikirkan betapa lamanya itu 1 miliar tahun. Homo sapiens baru muncul 300.000 tahun lalu, artinya seluruh sejarah peradaban manusia hanya memakan waktu kurang dari 0,5 juta tahun. Jadi santai, 1 miliar tahun itu lama. Nanti mungkin manusia sudah nggak lagi menghuni bumi. Kita mungkin akan menguasai perjalanan antariksa dan menemukan planet baru di luasnya jagat raya. Lantas kenapa udara bisa hilang? Seiring dengan memanasnya matahari, bumi juga menghangat. Panas ini akan mengurai karbon dioksida, gas krusial bagi fotosintesis seluruh tumbuhan. Tanpa karbon dioksida, tumbuhan nggak mampu menghasilkan oksigen. Penurunan kadar karbon dioksida akan memicu peningkatan metana, gas yang cukup berbahaya bagi kita. Semua ini terdengar logis, tapi ini baru alasan sekunder hilangnya oksigen. Masalah sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Seiring dengan makin terangnya matahari, ia akan mulai memanaskan bebatuan di bumi seperti granit dan basal. Mereka akan lapuk lebih cepat. Ketika runtuh, batu-batu ini mengambil karbon dioksida dari udara yang bikin bumi menjadi panas. Jika kadar karbon dioksida di udara berkurang, bumi harusnya jadi lebih dingin. Tapi masalahnya matahari akan bersinar semakin terik dan panasnya akan melampaui efek pendinginan ini. Sekalipun bebatuan menyerap karbon dioksida, sengatan matahari akan begitu dahsyat hingga bumi tetap jadi super panas. Kemudian matahari yang lebih intens dan faktor alam lain menyebabkan pelapukan granit dan basal. Batuan ini bereaksi dengan karbon dioksida dan air membentuk karbonat yang masuk jauh ke dalam bumi. Proses ini menghilangkan karbon dioksida dari udara, yang berarti tumbuhan gak bisa memproduksi oksigen sebanyak yang dibutuhkan karena karbon dioksida adalah bahan bakarnya.
Selain itu, gunung berapi melepaskan gas yang juga mengurangi jumlah oksigen di udara, jadi matahari melalui penghancuran batuan memengaruhi apa yang terjadi di dalam bumi dan menentukan kadar oksigen di udara. Sekitar 1 miliar tahun lagi, matahari akan menjadi sangat terang hingga nggak ada batuan yang bisa melindungi bumi dari panasnya. Dan pelepasan gas akan menghentikan fotosintesis dan produksi oksigen. Setelah itu, planet kita akan kembali ke kondisi purba seperti 2,4 miliar tahun silam. Ke masa ketika peristiwa oksidasi besar dimulai, peristiwa ini jauh lebih krusial ketimbang, katakanlah, Olimpiade pertama atau kemunculan manusia di planet ini. Miliaran tahun lalu, nyaris nggak ada oksigen di bumi, yang ada hanyalah campuran gas seperti nitrogen, amonia, metana, karbon dioksida, dan lain-lain. Memang gas-gas ini masih ada di atmosfer kita kini, tapi jumlahnya jauh lebih melimpah di masa lalu. Kehidupan sulit terbentuk di kondisi seperti ini, tapi setelah perjuangan panjang, kehidupan itu berhasil. Awalnya bumi dihuni oleh bakteri yang paling sederhana, termasuk Cyanobacteria. Mereka belajar membuat oksigen dengan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Kerja mereka selama miliaran tahun mengubah atmosfer menjadi kaya oksigen. Inilah yang kita kenal sebagai peristiwa oksidasi besar. Peristiwa ini seperti perayaan agung kehidupan karena dengan hadirnya oksigen, makhluk hidup baru bisa muncul. Tapi Cyanobacteria nggak belajar fotosintesis karena mikir, oh yuk bikin oksigen, keren banget. Bukan, oksigen itu produk sampingan. Cyanobacteria cuma mau satu hal, mendapat energi sebanyak mungkin. Untuk itu mereka belajar fotosintesis dan ini membantu mereka menyimpan energi menggunakan sinar matahari. Mereka menggunakan pigmen khusus untuk menyerap cahaya dan hasil dari proses ini adalah pelepasan oksigen. Ini berlangsung selama ratusan juta tahun sampai pada satu titik mereka menghasilkan terlalu banyak oksigen. Oksigen ini mulai merusak gas-gas lain yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, oksigen memakan banyak metana. Akibatnya bumi sedikit mendingin dan zaman es pun dimulai. Tapi itu cerita lain ya. Singkatnya dalam 1 miliar tahun, kita berisiko kembali ke masa sulit itu lagi. Tapi semoga saja kita berhasil pindah ke planet lain dengan pesawat luar angkasa atau menemukan solusi lain. Lantas apa yang akan terjadi pada planet kita ini nanti? Mungkinkah kehidupan baru muncul kembali tanpa oksigen yang melimpah? Mungkin saja, tapi akan jauh lebih sulit. Dibutuhkan sumber energi alternatif selain matahari, contohnya ventilasi hidrotermal. Dan tahu nggak, di bumi ada ekosistem yang memanfaatkan energi semacam ini. Salah satunya bisa ditemukan di Gua Movil, Rumania. Bayangkan sebuah tempat dengan kadar oksigen yang minim, gelap gulita tanpa cahaya matahari. Selama jutaan tahun evolusi, kehidupan yang unik dan agak seram telah berkembang di gua ini. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986 dan para ilmuwan masih terus menelitinya. Pintu masuk ke gua cuma berupa lubang kecil di tanah, sebuah terowongan sempit menukik jauh ke perut bumi. Di dalam gua, udara dipenuhi hidrogen sulfida dan karbon dioksida dengan kadar oksigen cuma setengah dari luar. Manusia tidak akan mampu bertahan di sana tanpa masker khusus, tapi bagi makhluk hidup setempat, inilah rumah dan mereka merasa nyaman di sana. Ada puluhan spesies yang menghuni gua ini dan banyak di antaranya tak ditemukan di belahan bumi lain. Di sini terdapat monster-monster kecil yang aneh, siput putih, laba-laba putih, kelabang dengan kumis panjang, udang transparan, bahkan spesies lintah yang belum teridentifikasi. Karena gelap, semua makhluk ini nggak butuh mata. Mereka buta tapi dilengkapi antena dan kaki-kaki panjang dan kepekaan yang memungkinkan mereka bernavigasi dalam kegelapan. Mereka juga nggak punya pigmen warna, jadi semua serangga dan laba-laba ini berwarna putih atau transparan. Tapi jika oksigen di sana sangat minim dan nggak ada fotosintesis, gimana semua kehidupan ini bertahan? Semua berkat bakteri autotrof yang unik, mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan nutrisi. Bakteri ini adalah makanan bagi organisme lain yang kemudian menjadi mangsa bagi makhluk yang lebih besar. Dengan kondisi ini, terbentuklah rantai makanan utuh di dalam gua yang mencukupi kebutuhan nutrisi seluruh penghuninya.
Evolusi telah merancang sebuah ekosistem unik yang eksistensinya terisolasi dari dunia luar. Ini bagaikan alam semesta mini yang tumbuh mengikuti hukumnya sendiri. Tapi alam semesta ini nggak mengembang karena seluruh makhluk hidup di sini bergantung pada ventilasi hidrotermal dan autotrof. Tanpa itu, dari mana mereka mendapatkan energi? Tapi bayangkan jika matahari meredup, hampir semua oksigen lenyap, dan seluruh permukaan planet tertutup ventilasi hidrotermal. Gelap dan udara dipenuhi metana, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya. Tahu-tahu kehidupan dimulai, bahkan manusia pun muncul di satu titik. Mereka kayak apa ya? Makhluk pucat, kurus, dan buta dengan lengan super panjang yang membantu mereka bergerak dalam kegelapan. Mereka memelihara hewan kelabang besar atau kecoa yang bergerak tanpa suara di tanah. Manusia pun membisu karena nggak punya paru-paru berisi udara untuk berteriak. Keheningan menyelimuti dunia, komunikasi terjalin melalui sentuhan. Tidak ada lagi perjalanan, semua hidup sendiri-sendiri di dekat sumber hidrotermalnya. Seluruh bumi berubah jadi film horor 1 miliar tahun lagi. Di bawah kakimu, bulan berdenyut. Kamu merasakan bahaya yang sangat nyata. Satelit tak bernyawa atau begitulah yang kamu pikirkan diam sejenak sebelum menjatuhkanmu ke tanah dengan guncangan yang dahsyat. Apakah itu gempa bulan? Selama ini para ilmuwan meyakini kalau bulan sudah tidak aktif. Tapi bukti terbaru menunjukkan anggapan itu salah besar. Para peneliti dari University of Maryland baru-baru ini menemukan 266 punggungan misterius di sisi jauh bulan yang mengarah pada aktivitas geologi baru-baru ini. Jadi, apa kita sedang membicarakan gempa bulan? Ya, semacam itu. Punggungan ini terletak di area vulkanik yang terbentuk 3,2 hingga 3,6 miliar tahun lalu, tapi tampak jauh lebih muda dari yang diperkirakan. Biasanya ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 40, dan seringkali berada di area di mana struktur permukaan bulan lebih lemah. Nah, ketika astronom mengatakan baru-baru ini, jangan diartikan secara harfiah. Yang dimaksud bukan tahun lalu atau bahkan 1 dekade terakhir. Sebagian besar model yang dibuat ilmuwan menunjukkan aktivitas geologi bulan berakhir 2,5 hingga 3 miliar tahun lalu. Tapi informasi baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa formasi-formasi ini sudah aktif dalam 1 miliar tahun terakhir. Sebagian punggungan yang lebih kecil tampaknya terbentuk sekitar 200 juta tahun lalu, dan itu masih tergolong muda dalam skala waktu bulan. Artinya bulan mungkin masih mengalami perubahan geologi hingga saat ini. Penemuan-penemuan ini agak menentang pemahaman kita tentang sejarah dan evolusi bulan. Tapi bagaimana para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini? Para peneliti dari University of Maryland dan Smithsonian Institution menggunakan penghitungan kawah untuk memperkirakan usia punggungan bulan. Cara kerjanya begini, permukaan dengan kawah yang lebih sedikit berarti lebih muda. Dan semakin banyak kawah yang dimiliki suatu wilayah, semakin tua usianya. Ditambah lagi analisis menunjukkan beberapa punggungan memotong kawah yang sudah ada, yang kemungkinan besar terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Dalam istilah geologi, ini sangat baru dan menunjukkan bahwa proses pembentukan punggungan mungkin masih terjadi. Hal menarik lainnya adalah punggungan di sisi dekat dan jauh bulan memiliki kemiripan, yang artinya keduanya terbentuk melalui proses geologi yang sama dan oleh kekuatan yang sama. Kekuatan-kekuatan ini bisa jadi meliputi penyusutan bulan secara bertahap, kontraksi termal, dan pergeseran orbit. Kita akan membahasnya nanti. Argumen lain yang mendukung gagasan bulan masih aktif adalah data yang sudah berusia puluhan tahun dari misi Apollo. Misi ini mendeteksi gempa bulan dangkal dengan Apollo Lunar Seismic Experiment yang merekam 28 gempa dengan magnitudo 1,5 hingga 5. Para peneliti meyakini punggungan ini mungkin terkait dengan aktivitas seismik yang sama. Sekarang soal penyusutan yang aneh dari satelit alami kita ini. Para ilmuwan meyakini bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu ketika sebuah objek seukuran Mars bertabrakan dengan bumi purba. Tabrakan dahsyat ini kemungkinan besar melontarkan sekumpulan materi yang sangat panas ke antariksa. Akhirnya, materi-materi itu menyatu dan membentuk bulan.
Pada masa-masa awal pembentukannya, bulan hanyalah sebuah dunia cair yang berguncang akibat aktivitas vulkanik dan seismik yang hebat. Jadi bulan dulunya adalah cairan yang melayang-layang di angkasa. Lalu, kapan ia benar-benar mengeras? Para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya, 4,43 miliar tahun lalu. Ini merupakan titik balik yang sangat penting, tidak hanya bagi bulan, tapi juga bumi. Tabrakan raksasa yang membentuk bulan mungkin juga merupakan hantaman terakhir yang membuat bumi cukup stabil untuk menyokong kehidupan. Miliaran tahun pun berlalu, bulan perlahan mendingin dan mengerut. Dan sekarang, lihatlah bola berbatu yang menerangi malam-malam kita. Tapi bulan belum sepenuhnya mengeras. Ia masih terus mendingin. Pendinginan inti bulan yang berlangsung perlahan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa bulan masih terus aktif. Saat mendingin, bagian inti bulan menyusut yang menyebabkan retakan dan pergeseran pada kerak bulan. Salah satu tanda paling jelas dari kontraksi ini ditemukan di Maria Bulan. Lihat bercak-bercak besar dan gelap di bulan ini, itulah yang disebut Maria, area yang terbentuk ketika lava mengisi kawah tumbukan asteroid purba dan mengeras. Kemudian seiring waktu, kerak yang mendingin dan mengerut menciptakan punggungan-punggungan kerut. Faktor lain dari aktivitas geologi yang sedang berlangsung adalah interaksi gravitasi bulan dengan bumi. Interaksi yang kuat dan tanpa henti ini kemungkinan besar menciptakan tekanan permukaan dan memicu pergerakan tektonik. Ini memang menarik, tapi apakah aktivitas di bulan ini berpengaruh pada manusia? Bisa dikatakan iya. Bulan telah lama dipandang sebagai tempat yang stabil untuk dijadikan pangkalan dan ekstraksi sumber daya di masa depan. Tapi penemuan aktivitas geologi yang masih berlangsung ini cukup mengkhawatirkan. Jika permukaannya masih terus bergeser, pemukiman, infrastruktur, dan operasi pertambangan di masa depan bisa menghadapi risiko serius. Itulah sebabnya saat ini kita membutuhkan seismometer dan radar penembus tanah untuk lebih memahami pergerakan ini. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menilai potensi bahaya sebelum misi jangka panjang dimulai. Ngomong-ngomong, ada potensi masalah lain yang mungkin harus dihadapi dalam misi ke bulan di masa depan, yaitu debu bulan alias regolith. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui bahwa debu yang tajam dan lengket ini bisa menyebar kemana-mana dan merusak pakaian, peralatan, dan bahkan mengganggu kesehatan. Sebuah studi baru dari para insinyur Texas A&M menemukan masalah lain. Ketika roket mendarat atau lepas landas, regolith terlontar yang bisa menyebabkan tabrakan terutama dengan banyak wahana antariksa yang membawa kru dan kargo ke bulan. Regolith bulan memiliki berbagai ukuran, dari partikel debu yang sangat kecil hingga batu yang sangat besar. Bahan utama debu bulan adalah mineral silikat halus, berukuran sekitar 70 mikron, seukuran rambut manusia. Mineral-mineral ini terbentuk selama miliaran tahun ketika meteor dan asteroid menabrak permukaan bulan dan menggiling sebagian besar debu bulan menjadi bubuk. Tidak seperti bumi, bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Lapisannya sangat tipis, sehingga tidak ada angin atau air yang bisa menghaluskan debu. Selain itu, paparan angin matahari yang terus-menerus menyalurkan muatan elektrostatis pada regolith, membuatnya menempel pada apapun yang disentuhnya. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui hal ini. Debu bulan menempel pada pakaian mereka, terlacak di dalam pendaratan mereka, dan menempel pada segala sesuatunya. Lebih buruk lagi, debu ini membahayakan kesehatan, menyebabkan iritasi mata dan masalah pernapasan di dalam wahana antariksa. Tapi sepertinya ini juga menjadi masalah bagi kita di masa depan. Masalah yang jauh lebih penting adalah menemukan air untuk mendukung misi di masa depan, dan Tiongkok akan mengurusnya. Tiongkok sedang bersiap menjalankan misi besar untuk mencari es tersembunyi di bulan. Sebagai bagian dari misi Chang'e 7, pada tahun 2026, sebuah robot terbang akan menjelajahi kawah-kawah di kutub selatan bulan, tempat es mungkin terperangkap. Jika berhasil menemukannya, ini bisa menjadi terobosan besar untuk misi-misi ke bulan di masa depan. Para astronot akan memiliki sumber air dan bahkan bahan bakar untuk perjalanan luar angkasa. Misi ini merupakan langkah penting dalam rencana Tiongkok untuk mendaratkan astronot di bulan dalam 5 tahun ke depan. Meskipun tanda-tanda keberadaan air sudah ditemukan seperti dalam sampel tanah dari wahana Chang'e 5 dan pengamatan oleh NASA dan wahana antariksa India, para ilmuwan percaya endapan es yang dalam adalah kunci untuk mendukung misi masa depan.
Kutub selatan bulan memiliki beberapa kawah yang sangat dalam, dan para ahli menduga es mungkin tersembunyi di dalamnya. Robot terbang ini akan coba menjelajahi satu atau beberapa kawah tersebut setelah mendarat. Jika berhasil menemukan es, misi jangka panjang ke bulan akan menjadi lebih murah dan praktis, sehingga bisa membantu para astronot untuk tinggal dan bekerja di bulan. Sebagian ilmuwan juga berpendapat kalau penemuan ini bisa memberi kita petunjuk tentang kehidupan di luar bumi. Bagaimanapun, baik kita menemukan air di bulan dan belajar menghadapi debu yang mengganggu itu maupun tidak, penemuan punggungan bulan yang masih muda ini merupakan terobosan besar. Jika bulan masih aktif secara geologis, artinya kita masih belum tahu banyak tentang tetangga terdekat kita ini. Apalagi yang masih disembunyikan bulan? Apakah kita siap menerima gagasan bahwa satelit yang tak bernyawa ini mungkin lebih dinamis dari yang kita bayangkan? Misi-misi di masa depan yang mungkin tidak seaman yang kita yakini sebelumnya mungkin akan menunjukkannya. Saat ini kamu berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional pada ketinggian 402 km di atas permukaan bumi. Matamu langsung terbelalak saat melihat keluar jendela pesawat. Malam ini langit Eropa dihiasi kilatan biru terang, dan kemungkinan di situ telah terjadi ledakan. Peristiwa misterius ini teramati oleh seorang astronot asal Perancis dari atas ISS. Dan setelah diteliti lagi, rupanya di situ nggak ada ledakan, tapi ada petir yang mengarah ke atas. Sampai sekarang, fenomena ini masih dianggap dongeng di kalangan para pilot. Kisah lain soal kilat yang menyambar ke atas atau kilatan cahaya merah dan biru di ketinggian juga tersebar di kalangan para saintis. Tapi, bukti keberadaannya masih simpang siur. Yang jelas, fenomena ini memang ada dan sering dinamakan sebagai sprite, elves, troll, dan ghost. Lalu gimana sih proses terbentuknya petir biasa? Singkatnya gini. Udara lembab di dalam awan saling bergesekan, lalu menghasilkan listrik statis. Mekanismenya mirip kayak sweater berbahan wool yang terus kamu gosok. Lalu woolnya menghasilkan muatan listrik statis. Dan saat kamu megang handle pintu logam dengan tangan yang sama, jemarimu akan ngeluarin arus listrik menuju pintu. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kilat mini. Gumpalan awan petir mengakumulasi muatan negatif kuat, hingga terbentuk sambaran pertama di dalam awan. Wujudnya berupa semburat terang yang terionisasi panas, atau sederhananya, petir. Sambaran pertama ini bergerak hingga beberapa meter di atas tanah, dan kecepatannya bisa naik sampai 321.868 km per jam. Kalau bisa terbang sengebut itu, kamu akan mengelilingi bumi cuma dalam waktu 7 menit. Nah, partikel negatif di dalam petir kemudian menarik partikel positif. Muatan yang berlawanan cenderung saling berikatan dan menyeimbangkan. Jadi saat terjadi sambaran bermuatan negatif pertama, muatan positif bumi mulai naik. Muatan listrik dari bumi kemudian berikatan dengan sambaran bermuatan negatif pertama dalam satu saluran. Akibatnya, muncullah sambaran terkeras dan paling terang. Kita menyebutnya sebagai kilat. Dan gemuruhnya kita sebut sebagai guntur. Kilat terbesar nggak menyambar dari atas ke bawah, tapi sebaliknya, dari bawah ke atas. Dengan kata lain, kilat yang sebenarnya mengarah ke atas. Seakan-akan bumi balas menyambar awan petir di atasnya. Muatan yang dihasilkan bisa mencapai 30.000 ampere, sedangkan muatan listrik rata-rata di rumah kita aja cuma sekitar 15 ampere. Rekor kilat terpanjang kurang lebih berukuran 708 km, bahkan lebih panjang dari negara bagian Kansas di Amerika Serikat. Dan menurut catatan para meteorolog, kilat ini terjadi di Brazil. Pelepasan energinya terjadi di antara awan petir raksasa, sedangkan sambaran kilat paling lama tercatat di Argentina yang berlangsung selama 16,3 detik. Untuk sekali ngedip aja, kita perlu waktu selama 0,1 detik. Pada sambaran kilat biasa, partikel positif dari tanah menetralisir partikel negatif di dalam awan. Awan ini juga masih dipenuhi dengan partikel bermuatan positif. Semua partikelnya kemudian terakumulasi hingga membentuk kilat. Setelah muatannya mencapai titik kritis, awan kilat akan melontarkan muatan ini setinggi belasan kilometer. Inilah yang dinamakan sebagai blue jet. Sama persis kayak fenomena bercahaya yang dilihat oleh astronot Prancis tadi. Blue jet kelihatan mirip kayak kompor gas raksasa yang mengarah ke atas.
Muatan positifnya dinetralkan oleh partikel negatif di atas ketinggian. Tapi manusia di darat gak akan bisa menyaksikan blue jet karena penglihatan kita terhalang oleh awan petir. Kalau dari atas pesawat sih masih bisa. Karena itulah selama bertahun-tahun, blue jet cuma bisa disaksikan oleh para pilot pesawat komersil. ISS juga bisa jadi spot terbaik untuk mengamati blue jet karena kilat ini terbentuk di bagian teratas awan tebal. Pancaran kilatnya bisa sampai berkilo-kilometer. Tapi kalau naik lebih tinggi lagi, kamu bisa ngeliat kilat aneh ini. Namanya Sprite, dan bentuknya mirip ubur-ubur. Di atasnya terdapat awan merah bermuatan dengan tentakel kecilnya yang bergerak turun. Suhu kilat normal kurang lebih 30.000 derajat Celcius. Tapi suhu Sprite nggak begitu panas. Malahan, kamu bisa memegangnya langsung dengan tangan kosong. Asalkan kamu nggak takut dengan listrik kuatnya ya. Suhu kilat Sprite kurang lebih sepanas lampu hemat energi. Sprite terbentuk di mesosfer atau lapisan atmosfer yang terletak di ketinggian 50 km. Suhu di sini paling dingin di seluruh planet kita. Udara di darat jauh lebih padat karena molekulnya lebih banyak. Molekul ini menyerap panas matahari sehingga kita bisa ngerasain suhu yang pas. Tapi molekul udara di atas ketinggian terus menipis. Pada ketinggian jelajah pesawat komersil pun, kadar udaranya nggak bisa mengakumulasi panas. Dan di atas sana, kita nggak akan bisa bernafas tanpa alat bantu. Makanya, tiap pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Suhu di situ bahkan lebih dingin daripada suhu di kutub selatan. Di mesosfer cuma ada sedikit udara, dan suhunya bisa mencapai minus 130 derajat Celcius. Suhu kilatnya sendiri memang sangat panas, tapi kondisinya bisa dibilang mirip seperti segelas air mendidih yang dituang ke dalam 1 tong air dingin. Jadi, suhunya nggak banyak berubah. Sprite cuma bisa muncul saat berpasangan dengan awan petir di bawahnya. Saat awan melepaskan listrik, Sprite akan muncul di mesosfer. Caranya dengan menyeimbangkan jumlah muatan di atmosfer. Jadi, Sprite ini mirip seperti kilatan petir merah yang mencapai badai petir di bawahnya. Diameternya sendiri bisa mencapai 100 km. Lalu ada Ghost. Kilat ini bisa muncul sesaat setelah Sprite. Wujudnya berupa cahaya hijau pudar seperti aurora. Ghost pertama kali teramati pada tahun 2014 dan konfirmasi resmi di kalangan saintis baru muncul pada tahun 2019. Ghost masih belum banyak diketahui, tapi menurut salah satu hipotesis, kilat ini punya sejumlah persamaan dengan aurora. Yang jelas sih warnanya sama-sama hijau. Cahaya ini kemungkinan telah naik oleh atom oksigen yang tereksitasi. Kadang kita juga bisa melihat troll bersama Sprite. Kilat ini punya cahaya merah di ujung tentakel Sprite. Selanjutnya, troll melepaskan semburat merah menuruni kilatnya. Nah, kalau naik lagi, kita bisa melihat kilat Elves. Kemunculannya cuma terjadi selama 1 milidetik. Cahaya redup ini muncul selama badai petir di ionosfer pada ketinggian 100 km di atas permukaan laut. Diameter Elves bisa sepanjang jarak Surabaya ke Semarang. Dan kilat ini pertama kali ditemukan selama penerbangan pesawat ulang-alik pada tahun 1990. Nah, kalau yang ini namanya Pixie dan baru teramati pada tahun 2000. Para ilmuwan mendeteksi fenomena benderang ini selama 20 menit. Kelihatannya memang mirip kayak sambaran kilat di dalam awan ya, tapi beda. Ukuran Pixie lebih kecil dari 100 meter. Perlu diingat, semua jenis kilat sangat berbahaya bagi kita. Saat terjebak dalam badai petir, kamu harus segera menjauh. Cara mengetahui jaraknya gampang aja kok. Gerak cahaya jauh lebih ngebut daripada suara. Dan saat muncul kilat, gunturnya akan terdengar beberapa detik kemudian. Jadi, kamu perlu mengukur jeda ini. Ada kilat? Nah, coba hitung jedanya. Tiap jeda 1 detik, jaraknya sekitar 350 meter. Atau setara dengan jarak tempuh gelombang bunyi selama sedetik. Kalau jeda antara sambaran kilat dan gunturnya selama 5 detik, berarti lokasimu kurang lebih 1,6 km dari kilat. Kita juga bisa mendeteksi badai petir melalui baunya. Sebelum petir muncul, udara di sekitarnya akan terasa sangat segar karena telah membawa molekul ozon dari atmosfer atas. Ozon ini juga melindungi kita dari sinar ultraviolet yang membahayakan, serta memindahkan panas matahari ke atmosfer. Oksigen yang biasa kita hirup punya 2 atom. Kalau atomnya nambah 1, jadilah ozon.
Sinar ultraviolet memecah dua atom oksigen, kemudian terserap olehnya. Atom yang terlepas lalu menempel pada oksigen beratom 2. Dan saat sinar ultraviolet mengenai molekul ozon, satu atom akan terlepas dari rantainya. Tapi biasanya, ozon akan beregenerasi, jadi atom oksigen yang hilang terpasang lagi pada atom ganda lain. Lapisan ozon mulai rusak saat manusia mulai melepaskan gas berbahaya ke atmosfer. Biang keroknya tentu saja freon. Gas ini digunakan pada kulkas lama. Molekul freon mengandung atom klorin yang membahayakan. Sinar ultraviolet melepaskan atom ini dari molekulnya. Lalu atom klorin mengambil satu atom oksigen dari ozon. Maka terbentuklah oksigen dengan dua molekul yang bisa beregenerasi serta melindungi kita dari bahaya sinar ultraviolet. Zat ini bisa melubangi lapisan ozon. Contohnya yang paling terkenal yaitu lubang ozon di Antartika. Saat manusia berhenti menggunakan bahan kimia berbahaya, lubang ozon akan mulai mengecil. Memang nggak benar-benar hilang sih, tapi kembali ke kondisi semula. Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik. Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni? Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ, tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini. Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama.
Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS. Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya. Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan. Begini cara kerjanya. Kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini.
Tes menunjukkan ukuran dan orbit planet-planet tersebut. Kemudian, teleskop landas bumi membantu menentukan masanya. Dengan ketiga parameter ini, kita bisa mengetahui terbuat dari apa planet-planet itu dan apakah mereka berbatu seperti bumi atau gas seperti Jupiter. Ya, kalian harus menghindari Jupiter setelah taconite. Salah satu contoh penemuan TESS adalah sistem TOI 700. Di sana TESS menemukan planet pertama yang mirip bumi, yaitu TOI 700d. Eksoplanet ini juga mengorbit bintang Katai Merah dan jaraknya lebih dekat dari kita, yaitu sekitar 100 tahun cahaya. Sayangnya tempat ini tidak mungkin bisa dihuni karena suhu di sana sangat tinggi. Penemuan besar lainnya terjadi di sistem AU mikroskopi. TESS mendeteksi sebuah planet yang ukurannya 4 kali lebih besar dari bumi dan satu lagi ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Sistem ini menjadi area kunci untuk mempelajari bagaimana bintang dan planet terbentuk dan berubah seiring waktu. TESS juga telah menemukan berbagai penemuan menarik lainnya, termasuk supernova, dunia panas, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-6, kita hanya bisa berharap akan ada lebih banyak lagi penemuan menarik yang akan datang.